Pemirsa, bertepatan dengan peringatan Hari Musik Nasional, salah satu topik yang menarik dibahas adalah royalti dan kesejahteraan para penyanyi. Nah, sejumlah musisi Indonesia membentuk organisasi untuk memperjuangkan hak-haknya. Salah satunya adalah dengan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia atau AKSI. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan musisi sekaligus anggota AKSI, ada Mas Anji di sini. Selamat pagi, selamat siang Mas Anji. Selamat siang. Ini masih semangat banget jadi pagi ya. Nah Mas Anji, mengingat hari ini adalah Hari Musik Nasional, apa sih yang masih perlu diselebrasikan untuk musik Indonesia di tanah air? Yang kudu apa? Yang harus apa? Yang masih bisa diselebrasikan dengan para musisi untuk Hari Musik di hari ini apa nih? Harusnya justru tidak perlu ada selebrasi ya menurut saya. Justru harusnya kita meningkatkan apresiasi terhadap pencipta lagu yang ada di Indonesia. Karena selama ini pencipta lagu itu belum mendapatkan haknya dengan baik. Gitu. Oke, Mas Anji, bertepatan dengan Hari Musik Nasional hari ini, bagaimana Mas Anji melihat perkembangan musik di tanah air? Perkembangan musiknya bagus ya. Maksudnya platform-platform juga semakin banyak di mana musisi bisa mendistribusikan karyanya dengan sangat luas, lebih mudah, walaupun akhirnya juga lebih susah ya, karena lebih mudah jadinya juga lebih susah karena jadi banyak pemainnya. Tapi itu membuat lapangan musik itu sangat mudah dijangkau oleh siapapun musisi yang ada di Indonesia, di kota maupun di pedesaan. Asal punya internet, kita bisa mendistribusikan karya kita dengan merata gitu. Jadi udah tidak ada batas-batas lagi sekarang. Cuma sekali lagi kemudahan tentang itu ternyata masih belum didukung dengan apresiasi terhadap pencipta lagunya. Tuh. Sistem lah yang harus dibenerin ya. Gitu. Nah, dengan menurut Mas Anji kurangnya apresiasi untuk para pencipta lagu nih, apakah ini juga menjadi alasan Mas Anji bergabung dalam lembaga AKSI ini? Pastinya. Jadi memang saya bergabung, saya kan juga penyanyi kan. Saya lebih dikenal sebagai penyanyi, tapi juga saya adalah seorang pencipta lagu yang juga menciptakan beberapa lagu yang dinyanyikan oleh musisi-musisi lain gitu. Dan saya dengan 3 kaki ini, saya merasakan bahwa memang apresiasi terhadap pencipta lagu itu memang sangat kurang. Dan kurangnya ini karena kebiasaan gitu. Oke, Mas Anji kan bilang tadi memang untuk kesejahteraan para penyanyi ini masih kurang ya di Indonesia. Nah, kira-kira apa saja hak-hak yang masih terpinggirkan, yang butuh perhatian? Saya koreksi sedikit ya, kalau penyanyi sih alhamdulillah oke, sudah. Karena memang penyanyi itu mendapatkan fee dengan baik dan panggung juga banyak. Ya tergantung bagaimana cara dia mengusahakannya ya. Jadi supaya dia tetap dapat banyak job banyak. Tapi sebagai pencipta lagu itu yang apresiasinya masih kurang. Salah satunya adalah yang sekarang sangat gencar kita suarakan adalah tentang performing rights dari pertunjukan musik live di publik. Jadi ketika lagunya, sederhananya adalah ketika lagunya dinyanyikan, pencipta lagunya seharusnya juga kan mendapatkan haknya. Nah itu yang belum, sangat kecil. Kurang mendapatkan exposure begitu ya? Nah Mas Anji, kan sejauh ini memang sebenarnya sudah ada ya lembaga untuk menaungi hak cipta ya. Jadi memang kalau urutannya kan sebenarnya harusnya kalau dari pemerintah nih, dari I.O. membayarkan kepada lembaga, kemudian akan diteruskan kepada si pencipta lagu. Nah dari aksi ini sebenarnya apa yang dipermasalahkan dari adanya runutan ini? Apakah ingin lebih ke direct untuk membayar royaltinya? Yang kamu bilang tadi itu adalah aturan yang dianggap memang sudah benar. Tapi sebenarnya, makanya kemarin tuh ada kasus sampai ke pengadilan itu sebenarnya. Jadi ada 2 pihak nih. Ada 2 pihak yang menganggap bahwa tidak seperti itu aturannya. Yang satu lagi yang menganggap aturannya harus seperti itu, gitu. Karena di situ ada bentrokan pasal di mana ada yang berbunyi boleh tidak meminta izin, sementara yang satu itu harus meminta izin. Di situ terjadi bentrokan, makanya kemarin itu dibuktikan di pengadilan dan ternyata memang yang di pengadilan itu harus meminta izin. Nah, harus meminta izin melalui tadi di situ disebutkan yang membayarkan harus I.O. itu ternyata juga tidak tepat. Jadi aturan-aturan ini sebenarnya masih belum jelas. Gitu. Siapa yang harus membayar?
ternyata di pengadilan disebutkan penyanyi. Oke, Gitu. baik. Mas Anji, kalau melihat kan aksi ini memang condongnya pada sistem digital direct licensing. Nah, Mas Anji mungkin bisa jelaskan bagaimana sistemnya, seperti apa? Jadi sebenarnya sistem direct licensing itu tidak melalui perantara lagi ya. Maksudnya di sini tidak melalui lembaga lagi. Jadi langsung kepada pencipta lagunya. Baik itu langsung kepada pencipta lagu maupun melalui publisher atau manajemennya ya. Melalui manajemen pencipta lagunya. Jadi pencipta lagu itu langsung mendapatkan haknya ketika si performer itu juga mendapatkan haknya. Nah, kalau tadi saya baru menulis di sosial media, sistem yang sekarang dipercayai benar adalah IO membayarkan berdasarkan aturan itu adalah 2% dari tiket yang terjual. Bisa dibayangkan tiket yang terjual. Kalau tiket yang terjualnya itu untung, itu banyak, berarti pencipta lagunya mendapatkan 2% dari tiket yang terjual. Tapi kalau misalnya tiketnya tidak terjual banyak, kan kita juga tahu banyak banget acara-acara yang tidak untung, banyak banget acara-acara yang flop, yang pengunjungnya tidak ramai karena banyak hal. Artinya, nasib pencipta lagu atau hak pencipta lagu itu berdasarkan untung tidaknya sebuah acara, kan itu konyol ya sebenarnya. Itu sangat tidak adil menurut saya. Sementara performer semuanya dibayarkan berdasarkan memang fee-nya ada kontraknya, bahkan juga orang lighting sudah jelas dibayar berapa. Tapi pencipta lagu menunggu beberapa bulan dan juga menunggu apakah ini untung atau tidak acaranya. Iya. Itu pun kalau konser. Kalau misalnya acaranya ada wedding yang sifatnya private seperti ulang tahun, itu bagaimana cara menghitungnya? Tidak ada tiket. Dari biaya produksi itu sangat bisa dimanipulasi datanya. Tapi kalau misalnya berdasarkan kontrak atau fee dari artis atau performer, itu sangat saklek nilainya. Oke, nah Mas Anji dengan pasal yang sudah ada ini mengatur hak cipta saat ini, apakah nantinya pihak aksi juga akan mengajukan mungkin revisi atau judicial review untuk pasal-pasal yang sudah ada ini agar tidak multitafsir begitu? Oh iya, pastinya. Jadi perwakilan dari aksi, kebetulan Dewan Pembina dari aksi salah satunya adalah Mas Ahmad Dhani. Itu kan kebetulan juga ada di Dewan Perwakilan Rakyat ya. Jadi kita menitipkan keinginan kita untuk revisi pasal-pasal mana saja yang perlu diubah atau bahkan ditiadakan supaya tidak terjadi multitafsir seperti sekarang. Karena kan sebenarnya perlu dicatat lagi ya, maksudnya multitafsir itulah yang membuat terjadinya bentrokan-bentrokan ini. Nah, untuk menghindari bentrokan-bentrokan itu akhirnya coba dibawa ke pengadilan dibuktikan mana sih yang benar, dan ternyata lebih memihak kepada pencipta lagu. Dan ketika memihak kepada pencipta lagu, yang ini masih ramai aja lagi gitu. Jadi saya sih cukup prihatin sama keadaan sekarang, tapi ya tidak apa-apa karena revolusi itu biasanya memang dimulai dari pergolakan besar ya. Oke, Mas Anji, kalau kita melihat kembali lagi di digital direct licensing tadi atau DDL ini sudah diterapkan untuk seluruh anggota aksi, apakah berhasil melindungi hak-hak anggotanya? Saat ini kami masih mencobanya di kalangan pribadi ya, dan kita belum berani untuk mempublish ini kepada khalayak karena memang kita harus memastikan bahwa semua ini sesuai dengan koridornya gitu. Kita juga tidak ingin konyol melakukan langkah-langkah yang ada, tapi kita mencobanya sendiri kepada anggota yang ada dan sangat terasa baik ya. Iya. Setidaknya ini jauh lebih adil dibandingkan apa yang terjadi sekarang. Daripada kita cuma ngomong-ngomong aja, akan diperbaiki sistemnya, akan diperbaiki, kita harus sabar, kita harus begini. Tapi pencipta lagu tidak bisa begitu. Karena hidup terus berjalan. Baik ya, Mas Anji, ini semoga menjadi evaluasi juga dan menemukan titik terang ya untuk hak cipta ini agar semua pencipta lagu ini bisa sejahtera dan tidak ada lagi nih jadinya seperti penyanyi dan juga pencipta lagunya jadi terbentrok gitu ya.
Iyalah, ya saya juga kan di sini penyanyi. Maksudnya saya juga lebih kenal sebagai penyanyi dibanding pencipta lagu. Tapi kenapa saya ada di aksi? Karena saya tahu yang diperjuangkan ini adalah suara-suara orang-orang atau pencipta lagu yang selama ini terpinggirkan haknya, yang selama ini tidak mendapatkan haknya. Para pewaris dari pencipta lagu-lagu hits yang tidak pernah mendapatkan haknya. Jadi em, para penyanyi atau performer yang mungkin khawatir nanti akan penyanyi akan digerus haknya atau apapun, saya di sini penyanyi. Saya di aksi memastikan bahwa Oke. hak-hak penyanyi juga diperhatikan. Baik, Semoga oke. industri musik Indonesia lebih baik ya. Baik, semoga bisa lebih baik ya Mas Anji. Terima kasih sekali Mas Anji selaku musisi dan juga anggota aksi sudah bergabung bersama kami dalam Newsline. Selamat Hari Musik Nasional ya Mas Anji. Selamat Hari Musik Nasional. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.